Puasa bukanlah engkau menahan diri dari roti dan air. Puasa adalah engkau menahan diri dari istighna, merasa cukup tanpa Tuhan. Orang biasa umumnya mereka berpuasa dari makanan, sedangkan orang khusus mereka berpuasa dari melihat selain Tuhannya. Dan aku berpuasa dari melihat diriku sendiri yang sedang berpuasa. Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Inilah puncaknya. Karena isi video ini akan mengubah cara pandangmu tentang ibadah puasa untuk selamanya. Salam Sang Sejati. Selama ini kita mengenal puasa sebagai kewajiban tahunan di bulan suci Ramadan. Kita menahan lapar, haus dan dahaga, serta hawa nafsu dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Kita berbondong-bondong mencari pahala, berharap ampunannya, dan menanti janji surganya. Itu semua benar dan sangat mulia. Tapi ternyata di balik tirai syariat yang terang benderang ini telah tersembunyi samudra makna yang luar biasa, sebuah lautan hikmah yang jarang sekali terungkap, sebuah ajaran tingkat tinggi yang hanya dibisikkan di majlis-majlis khusus para pecinta Tuhan. Inilah yang disebut dengan hakikat puasa sesungguhnya. Bukan sekedar menahan lapar, tapi bagaimana lapar itu menjadi tangga menuju Tuhannya. Bukan sekedar menahan haus, tapi bagaimana dahaga itu menjadi sayap yang akan menerbangkan rohnya menuju keharibaan ilahi. Dari mereka yang telah mencapai puncak makrifat, dari mereka yang telah merasakan manisnya iman sejati, dan dari mereka yang telah meninggalkan warisan ilmu yang sangat berharga ini. Sebuah keilmuan tentang bagaimana mengubah puasa biasa menjadi puasa yang membawa kita pada perjumpaan dengan Allah. Inilah puasa hakikat. Imam Al-Ghazali, sang Hujjatul Islam, dalam magnum opusnya Ihya Ulumuddin, beliau membagi puasa menjadi 3 tingkatan. Ini penting kita pahami sebagai pondasinya. Tingkat pertama, puasa awam. Ini adalah puasa yang dilakukan oleh mayoritas muslim, menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri dari subuh hingga maghrib. Ini adalah rukun Islam yang wajib terpenuhi. Pahalanya dijanjikan surga, dan ini adalah pintu masuknya, tapi bukan tujuan akhirnya. Pada tingkatan kedua, puasa khawas, puasa khusus. Ini adalah puasanya orang-orang soleh. Selain daripada menahan fisiknya, mereka juga menahan panca indranya dari perbuatan dosa. Mata berpuasa dari melihat yang haram, telinga berpuasa dari mendengar yang gibah, lisannya berpuasa daripada berkata dusta, tangannya berpuasa daripada menyakiti, dan kakinya berpuasa daripada melangkah ke tempat maksiat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Ini adalah peringatan keras bahwa puasa fisik tanpa puasa anggota tubuh batinnya adalah sia-sia di sisi Allah. Pada tingkat ketiga,
puasa khawas al-khawas, puasa istimewanya yang paling istimewa. Inilah puncaknya dari puasa. Ini adalah puasanya para nabi, para waliullah, dan juga orang-orang yang telah sampai pada ilmu makrifatullah. Apa itu puasa khawas al-khawas? Imam Al-Ghazali menjelaskan, puasa hati dari keinginan-keinginan duniawi dan pikiran yang melalaikan Allah, dan menahan hati secara total daripada segala sesuatu selain Allah. Bayangkan, pada tingkatan ini seseorang bahkan berpuasa daripada memikirkan hal-hal duniawi. Hatinya sepenuhnya tersambung dengan Allah. Ia tidak sedang menahan lapar, tetapi ia sedang menikmati kedekatan dengan Tuhannya. Ia tidak sedang menahan haus, tapi ia sedang mabuk cinta ilahi. Inilah esensi dari puasa hakikat, bukan sekedar ritual tahunan, tetapi sebagai transformasi total kesadarannya. Sekarang kita masuk pada ajaran yang sangat luar biasa dalamnya, sebuah rahasia yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi sayangnya jarang dipahami secara utuh. Nabi bersabda, "Mutu qabla anta mautu," matikanlah kalian sebelum kematian menjemputmu. Apa maknanya? Apakah kita harus bunuh diri? Tentu saja tidak. Yang dimaksud adalah kematian simbolis, kematian ego, kematian kesadaran diri yang palsu. Dan berpuasa adalah simulasi kematian yang paling sempurna. Renungkan sejenak, saat kita mati, apa yang terjadi? Kita berhenti makan, kita berhenti minum, kita berhenti dari segala syahwat. Tubuh terbujur kaku, tak bergerak, tak bernafsu. Saat kita berpuasa, kita melakukan hal yang sama. Kita menahan makan, minum, dan syahwat. Kita seperti orang mati yang masih hidup. Inilah rahasia mengapa baginda Rasul bersabda, bau mulut orang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Bukan baunya yang harum secara fisik, itu mustahil. Yang harum adalah rohnya. Yang harum adalah kesadarannya yang telah mati dari dunia dan hidup bersama Allah. Syekh Jalaluddin Rumi, sang penyair mistik terbesar dari Konyak, beliau menjelaskan ini dengan indah dalam Diwan Es-Syams. Kata beliau, nafsu itu bagaikan api yang bahan bakarnya adalah makanan. Jika engkau terus memberi makan tubuhmu, api nafsu terus berkobar, membakar tabir antara engkau dan Tuhan. Tapi saat engkau berpuasa, engkau mematikan suplai oksigen bagi ego. Engkau memadamkan api dan tabir pun tersingkap. Rumi mengajarkan bahwa setelah 3 hari berpuasa, terutama jika dilakukan secara berkelanjutan, ego pun mulai melemah. Pada hari ke-7 hingga ke-10, ego mengalami kematian klinis. Dan pada saat inilah, kata Rumi, Tuhan berbicara langsung kepada roh tanpa perantara pikiran lagi. Inilah yang disebut dengan fana an-nafs, lenyapnya kesadaran diri. Dan setelah fana, datanglah bako, kekekalan bersama Tuhannya. Ruh tidak lagi merasa terpisah, ia esa dalam kesadaran ilahi. Bayangkan lapar yang kita rasakan,
sebenarnya adalah proses kematian ego. Setiap keroncongnya perut adalah palu yang memaku peti mati nafsu kita. Dan saat maghrib tiba, kita tidak sekedar berbuka, kita dibangkitkan kembali dengan kesadaran baru. Inilah hakikat puasa yang diajarkan oleh Syekh Jalaluddin Rumi. Sekarang kita masuk pada jantung ajaran puasa hakikat. Dalam hadis qudsi yang sangat terkenal, tapi memiliki kedalaman makna yang tak terduga, Allah berfirman, "Setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya." Para ulama biasa menjelaskan bahwa puasa istimewa karena tidak terlihat orang lain. Orang bisa melihat kita sholat, melihat kita bersedekah, melihat kita berhaji, tapi tidak ada yang tahu apakah kita benar-benar berpuasa kecuali Allah. Makanya Allah sendiri yang membalasnya. Itu benar, tapi ada lapisan makna yang lebih dalam lagi. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, penulis kitab Al-Hikam yang terkenal, beliau memberikan pencerahannya mengapa Allah mengklaim puasa untuk dirinya. Karena puasa adalah satu-satunya ibadah di mana pelakunya lenyap dari kesadarannya sendiri. Coba renungkan, saat sholat kita masih sadar bahwa kita sedang sholat. Saat zakat kita masih sadar bahwa kita sedang memberi. Saat berhaji kita pun masih sadar bahwa kita sedang tawaf. Tapi saat puasa, jika puasa sudah mencapai hakikatnya, yang terjadi adalah tidak ada lagi aku yang berpuasa. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa Allah sedang memelihara hambanya. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami tentang hakikat puasa. Kata beliau, puasa bukanlah engkau menahan diri dari roti dan air. Puasa adalah engkau menahan diri dari istighna, yaitu merasa cukup tanpa Tuhan. Orang biasa berpuasa dari makanan, sedangkan orang khusus berpuasa dari melihat selain Tuhannya. Dan aku berpuasa dari melihat diriku sendiri yang sedang berpuasa. Inilah puncaknya. Selama kita masih merasa aku yang berpuasa, aku yang hebat karena mampu menahan lapar, maka puasa kita masih tercampur kesombongan spiritual. Karena puasa tertinggi adalah ketika kesadaran akuan telah lenyap sama sekali, dan yang tinggal hanyalah Dia. Inilah makna puasa untukku. Ketika aku sudah tidak ada, yang tinggal hanya aku hakiki, yaitu aku Allah. Subhanallah. Saudaraku, penyimak setia channel Sang Sejati, dalam tradisi tasawuf ada konsep yang disebut tajhidul at'imah atau memperlakukan makanan dengan keras. Ini bukan berarti boleh makan sembarangan. Justru sebaliknya, ini adalah ilmu tentang bagaimana lapar menjadi kendaraan spiritual. Para sufi besar contohnya, mereka secara rutin melakukan puasa sunnah, bukan sekedar untuk mencari pahala tambahan. Mereka melakukannya karena lapar adalah kunci membuka pintu makrifat. Syekh Ahmad Zarruq, seorang sufi besar dari Maroko, beliau menulis dalam kitabnya Qawaidut Tasawuf bahwa lapar itu memiliki 10 manfaat spiritual. Di antaranya, pertama, lapar mencernihkan hati. Saat perut kosong, darah mengalir ke otak dan hati, bukan ke sistem pencernaan.
Ini membuat pikiran jernih dan hati menjadi lembut. Kedua, lapar merendahkan nafsu. Nafsu itu seperti kuda yang sifatnya liar. Jika terus diberi makan, ia akan semakin liar. Tapi jika dilaparkan, ia menjadi jinak dan patuh. Ketiga, lapar mengingatkan pada akhirat. Orang kenyang cenderung lupa pada kematian. Orang lapar selalu ingat bahwa suatu saatnya ia akan mati dan meninggalkan semua makanan. Tapi apa kata Imam Al-Ghazali dalam risalah langkahnya, Al-Risalah Al-Laduniyah, membuka tabir yang sangat rahasia. Beliau mengajarkan bahwa di dalam diri manusia terdapat sebuah titik yang disebut dengan sir. Sir ini adalah titik kontak antara Tuhan dan hambanya. Ia seperti antena spiritual yang menangkap sinyal dari alam ilahi. Masalah utamanya ialah bahwa sir ini sering tertutup oleh makanan, bukan makanan haram, makanan halal sekalipun. Jika dikonsumsi berlebihan, maka akan membuat sir ini tertutup. Darah mengalir deras ke perut, sementara hati dan sir kekurangan energi. Tapi saat berpuasa, aliran darah berbalik. Ia mengalir ke hati dan akhirnya ke sir. Sir yang tadinya tertidur, kini terbangun. Ia mulai aktif menangkap getaran ilahi. Kata Imam Al-Ghazali, puasa adalah membuka pintu laduni. Maksudnya, saat sir aktif, ilmu-ilmu yang tidak dipelajari, ilmu laduni, akan mengalir deras ke dalam hatinya. Inilah sebabnya mengapa para sufi besar mendapat futuh, pencerahan, justru saat mereka lemah secara fisik karena berpuasa. Jadi, jika kita ingin mendapatkan pencerahan spiritual, jika kita ingin hikmah mengalir dari hati kita, jika kita ingin sir kita terbangun, maka berpuasalah. Bukan sekedar di bulan Ramadan, tapi biasakan lapar sebagai diet spiritual. Demikianlah, terima kasih telah menonton. Salam